Selamat datang pada seri pembahasan soal matematika Universitas Surabaya, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Saya Hazrul Iswadi, pengajar di Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Surabaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal kelima UAS Kalkulus 2 semester genap 2024-2025. Berikut adalah soal kelima, yaitu tentukan titik pusat, jari-jari, dan selang atau daerah atau interval konvergensi dari deret sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga n x pangkat n dibagi dengan 4 pangkat n dikali dengan n kuadrat plus 1. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita menggunakan uji rasio mutlak dari suku-suku deret kuasa yang diberikan. Misalkan rho adalah limit limit dari n menuju plus tak hingga nilai mutlak dari suku-suku deret kuasa n plus 1 dibagi dengan un. Deret kuasa akan konvergen saat nilai rho kurang dari 1. Dari nilai rho kurang dari 1, kita akan mendapatkan nanti titik pusat, jari-jari, dan selang konvergensi dari deret tersebut. Kita hitung nilai rho dengan menggunakan uh, limit dari n menuju plus tak hingga. Jika kita masukkan suku un plus 1, yaitu mengganti n menjadi n plus 1 pada suku-suku deret, kita dapatkan n plus 1 x pangkat n plus 1 dibagi dengan 4 pangkat n plus 1 dikali dengan n kuadrat diganti menjadi n plus 1 kuadrat tambah dengan 1. Kemudian untuk suku-suku dari UN yang menjadi pembagi akan ditulis menjadi bentuk pengali dengan menggunakan sifat A per B dibagi dengan C per D, ya akan sama dengan A per B dikali dengan D per C. Jadi kita akan dapatkan pembilang pada UN menjadi penyebut. Kita akan tulis dengan 4 pangkat N, N kuadrat plus 1 dibagi dengan N X pangkat N. Kita sederhanakan bentuk limit nilai limit. Kita akan lakukan pencoretan beberapa suku yang memiliki bentuk yang sama di pembilang dan penyebut. Kemudian kita dapatkan hasil pencoretan menyederhanakan bentuk menjadi X dibagi dengan 4, kemudian dikali dengan untuk N yang memiliki N ada suku variabel N, N plus 1 dikali dengan N kuadrat eh, plus 1, kemudian di bawah adalah pengali dari N
dikali dengan suku-suku N plus 1 kuadrat dikeluarkan, didapatkan 2N plus 1 plus 1. Eh, Nilai mutlak berlaku pada X, sedangkan limit berlaku pada variabel N, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk dari limit nilai mutlak ini menjadi nilai mutlak dari X dibagi dengan 4 yang keluar dari tanda limit, kemudian limit dari N menuju plus T hingga terhadap fungsi N yang keluar dari tanda nilai mutlak. Limit yang persamaan terakhir adalah limit pada berbentuk tak hingga per tak hingga yang dapat diselesaikan dengan membagi dengan pangkat tertinggi karena berbentuk polinom untuk pembilang dan penyebut. Pangkat tertinggi dari pembilang adalah 3, pangkat tertinggi dari penyebut juga 3, sehingga kita bagi dengan 1 N pangkat 3. Dan proses ini menghasilkan bentuk yaitu limit dari N menuju plus tak hingga kita distribusikan pembagi N pangkat 3 ke suku-suku yang ada. Ini menjadi N plus 1 dibagi dengan N. Sedangkan untuk N kuadrat plus 1 nanti akan dibagi oleh N kuadrat. Sedangkan pada bagian pembilang, N nanti dibagi dengan N. Sedangkan N kuadrat plus 2N plus 2 akan dibagi oleh N kuadrat. Dan pembagi tersebut didistribusikan ke dalam tanda kurung. Kita akan dapatkan bentuk limitnya akan menjadi 1 N dibagi N, sedangkan 1 dibagi N adalah 1/N. Terus untuk yang suku faktor kedua ini akan menjadi 1 ditambah dengan 1/N kuadrat. Sedangkan pada bagian pembilang, kita akan dapatkan angka 1 di depan faktor, ini menjadi 1, tambah dengan 2 per N, tambah dengan 2 per N kuadrat. Hasil dari limit untuk N menuju tak hingga menghasilkan 1/N nanti akan menuju 0, 1/N kuadrat juga menuju 0, 2 per N menuju 0, dan 2 per N kuadrat menuju 0, sehingga kita dapatkan hasilnya nilai mutlak X dibagi dengan 4, limit dari N menuju plus tak hingga, yaitu saat nilai limit, kita masukkan nilai limit, hasilnya akan menjadi hasilnya akan menjadi eh, 1 ditambah dengan 0 dikali dengan 1 tambah dengan 0 dibagi dengan 1 tambah 0 tambah 0. Yang berarti nilai rho adalah nilai mutlak X dibagi dengan 4. Kemudian dari hasil dari teori terkait dengan uji rasio mutlak ini berarti deret akan konvergen, deret kuasa konvergen saat rho yaitu nilai rho nilai mutlak X dibagi dengan 4 kurang dari 4. Sehingga kita dapatkan hasil atau kesimpulan bahwa nilai mutlak X dibagi dengan 4 kurang dari 1, kurang dari 1, atau kita dapatkan yaitu nilai mutlak X kurang dari 4. Kemudian kita bisa urai nilai mutlak
sehingga kita dapatkan min 4 sampai dengan 4. Jadi dari bentuk dari kuasa sampai sejauh ini kita dapatkan yaitu titik pusat. Titik pusat di X sama dengan 0 karena faktor-faktor dari kuasa adalah X pangkat N. Kemudian dan jari-jari jari konvergensi konvergen yaitu nilai nilai R sama dengan 4 yang bisa diperoleh dari daerah konvergensi dengan titik pusat 0, kemudian pada bagian ujung nilai 4, pada bagian kanan ujung kiri nilai min 4, berarti kita dapatkan jari-jarinya harusnya adalah nilai 4. Sehingga R-nya sama dengan 4. Untuk daerah konvergensi kita perlu untuk menguji pada nilai bagian kanan dan bagian kiri. Untuk nilai X bagian kanan, kita masukkan nilai 4 ke dalam deret. Kita akan dapat deret kuasa, kita akan dapatkan deretnya akan berubah atau berganti menjadi N sama dengan 0 sampai dengan plus sehingga N 4 pangkat N dibagi dengan 4 pangkat N, N kuadrat plus 1. Yang ini bisa disederhanakan sehingga didapatkan bentuk N sama dengan 0 sampai dengan plus sehingga N dibagi dengan N kuadrat plus 1. Untuk menguji apakah deret yang dihasilkan adalah deret konvergen atau divergen, kita menggunakan uji banding limit. Deret uji yaitu deret harmonik, yaitu deret harmonik yang berbentuk seper N, N sama dengan 1 sampai dengan T hingga, yaitu merupakan deret harmonik yang merupakan deret divergen. Kita lakukan uji pada bagian kanan ini, yaitu limit dari suku-suku yang menjadi penguji, yaitu seper N dibagi dengan N per N kuadrat plus 1. Kita hitung nilai ketika saat menuju T hingga. Kita dapatkan hasil limit N menuju plus T hingga, yaitu N kuadrat plus 1 dibagi dengan N kuadrat. Sama prinsipnya dengan uji limit sebelumnya, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi. Dalam kasus ini adalah seper N kuadrat. Kita akan dapatkan nanti nilai uh, nilai ujinya yang sering disebut juga ini dengan rho. Rho hasilnya adalah limit dari N menuju plus T hingga seper N kuadrat dibagi dengan seper N kuadrat, kita dapatkan hasilnya 1 tambah dengan seper N kuadrat, yang ini 1, kita dapatkan nilainya angka 1. Jadi dari uji banding limit karena rho-nya rho-nya sama dengan 1, yang artinya nilai positif, dan berhingga, maka kedua deret baik yang diuji ataupun yang penguji adalah eh, divergen atau
kedua-duanya harus konvergen. Dalam kasus ini, karena deret uji sudah diketahui divergen, berarti maka kedua deret adalah harus divergen. Kemudian sehingga kita bisa simpulkan bahwa deret kuasa akan divergen saat X sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan deret kuasa N X pangkat N dibagi dengan 4 pangkat N kuadrat plus 1 akan divergen saat X sama dengan 4. Kemudian untuk X sama dengan min 4, kita masukkan ke dalam deret, deret kuasa, kita akan dapatkan N sama dengan 0 sampai dengan T hingga N, kita masukkan min 4 pangkat N dibagi dengan 4 pangkat N kuadrat plus 1, kita bisa urai min 4 berarti min 1 kali 4, sehingga kita bisa dapatkan penguraian sebagai berikut. N min 1 pangkat N dikali dengan 4 pangkat N dibagi dengan 4 pangkat N kuadrat plus 1. 4 pangkat N dapat saling menghilangkan. Kita akan dapatkan nanti hasil N sama dengan 0 sampai dengan plus tak hingga min 1 pangkat N dikali dengan N dibagi dengan N kuadrat plus 1. Untuk menguji deret ini konvergen atau divergen, kita dapat lakukan dengan menggunakan uji deret selang-seling atau sering juga kita sebut sebagai uji Leibniz. Uji Leibniz terdiri dari dua hal, yaitu suku positifnya harus monoton turun, kemudian suku-suku positif tersebut memiliki nilai limit menuju nol. Yaitu kita harus mempunyai sifat suku-suku positifnya. Kalau kita misalkan A, suku-suku positifnya berarti harus lebih besar dari AN plus 1 untuk setiap N. Yang kedua, yang B, yaitu limit dari N menuju plus T hingga dari AN-nya akan menuju 0. Untuk yang A, kita dapat perlihatkan dengan menggunakan cara pembuktian terbalik, uji pembuktian terbalik, yaitu jika kita inginkan AN lebih besar dari AN plus 1 untuk setiap N, berarti kita ingin membuktikan bahwa N dibagi dengan N kuadrat plus 1 akan lebih besar dari N plus 1 dibagi dengan N plus 1 kuadrat ditambah dengan 1. Kemudian proses ini dapat dilanjutkan sampai diperoleh fakta atau hal yang tidak bisa terbantahkan, yaitu kita uraikan N kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan N plus 1 dibagi dengan N kuadrat plus 2N. Nah, setelah diurai kita dapatkan ini dibagi 2.
Kita lakukan pembagian silang, kita dapatkan hasil N dikali dengan N kuadrat plus 2N plus 2 lebih besar dan sama dengan N plus 1 dikali dengan N kuadrat plus 1. Hasil penguraiannya kita peroleh N pangkat 3 2N kuadrat plus 2N lebih besar dari N pangkat 3 plus N plus N kuadrat plus 1. Atau kita dapatkan N pangkat 3 tambah dengan 2N kuadrat plus 2N lebih besar sama dengan N pangkat 3 tambah dengan N kuadrat plus N plus 1. Suku-suku yang sama kita coret, kita dapatkan hasil eh, pencoretan, kita peroleh nilai N kuadrat plus N akan lebih besar dari 1. Dan ini adalah kenyataan yang fakta yang kita bisa dapatkan yang pasti akan terjadi untuk setiap N. Pada prakteknya, proses ini dilakukan secara terbalik. Kita tulis secara terbalik. Kalau ini dapat dikatakan sebagai proses coret-coretan untuk menuju ke bentuk yang kita akan buktikan. Nah, penulisan realnya dilakukan dengan proses seperti ini. N kuadrat plus N lebih besar dari 1. Berlaku untuk setiap N. Ya, ini adalah fakta, tidak bisa terbantahkan. Eh, dan kemudian kita tambahkan nanti N pangkat 3 dengan N kuadrat, kita peroleh N pangkat 3 tambah dengan 2N kuadrat, dan kita tambahkan juga N, sehingga dia menjadi 2N pada ruas kiri, dan ini akan lebih besar dari dengan penjumlahan yang sama di bagian kanan kita dapatkan N pangkat 3 tambah N kuadrat tambah dengan N tambah dengan 1. Dan proses ini berarti seakan-akan dari bawah menuju ke atas kita keluarkan N, yaitu N kuadrat plus 2N plus 2 lebih besar dari ini perkalian dari N plus 1 dengan N kuadrat plus 1. Dilakukan proses perkalian silang, kita peroleh N akan lebih besar daripada N kuadrat plus 1. N dibagi dengan N kuadrat plus 1 akan lebih besar daripada N plus 1 dibagi dengan N kuadrat plus 2N plus 2. Sehingga kita peroleh N dibagi dengan N kuadrat plus 1 akan lebih besar dari N plus 1 dibagi dengan dalam kurung di bawah N plus 1 kuadrat plus 1. Dan berarti kita sudah dapat membuktikan AN akan lebih besar dari AN plus 1 untuk setiap N. Dengan hasil ini kita sudah membuktikan yang A, yaitu A bagian A terpenuhi atau sudah dibuktikan. Untuk bagian B, kita lebih mudah membuktikan karena sifat dari limit dari N menuju plus sehingga N dibagi dengan N kuadrat plus 1, suku-suku dari penyebut pangkatnya lebih tinggi daripada suku-suku pembilang, kita dapatkan limitnya nanti akan menghasilkan nilai jika dilakukan secara detail dapat dibagi dengan pangkat tertinggi N kuadrat dan itu akan dihasilkan nanti nilai 0. Pembaca atau eh, yang mendengarkan dapat membuktikan sendiri. Jadi kita dapatkan bahwa deret dari
N sama dengan 0 sampai dengan plus tak hingga eh, min 1 pangkat N X eh, N dibagi dengan 4 pangkat N, N kuadrat plus 1 adalah deret konvergen. Dan kita bisa simpulkan lebih jauh, kita akan dapatkan atau kita bisa katakan bahwa deret kuasa yang berbentuk sigma N sama dengan 0 sampai dengan plus tak hingga N X pangkat N dibagi dengan 4 pangkat N kuadrat plus 1 konvergen saat atau jika X-nya sama dengan min 4. Kita bisa dapatkan kesimpulan yang terakhir, jadi titik pusat konvergensi dari deret kuasa yang dalam soal yaitu X sama dengan 0, jari konvergensi yaitu rho R sama dengan 4 dan selang konvergensinya yaitu nilai dari min 4 sampai dengan 4. Himpunan tutup untuk min 4 dan himpunan buka untuk demikian pembahasan soal 5 UAS Kalkulus 2 semester genap 2024-2025. Semoga bermanfaat.